Hello S people, saya Vian. Oppo Reno 5 yang saya pegang ini adalah Oppo Reno 5 varian warna Fantasy Silver dengan 8GB RAM dan 128GB internal storage. Impresi pertama dari saya adalah unik. Meskipun secara desain bisa dibilang hampir nggak ada bedanya dengan Reno 4 sebelumnya, tapi material bodi belakang yang dipakai ini unik dan terasa asing, karena motifnya yang kasar dan mirip amplas. Sisi positifnya sih jadi berasa keset, nggak licin dan jelas bebas dari bekas sidik jari. Cuma buat yang nggak biasa emang terasa aneh aja soalnya berasa kasar. Tapi saya kurang suka sama bodi plastiknya ini, soalnya berasa terlalu tipis kalau kita ketuk kayak gini. Mirip-mirip sama bodi tipis punya Oppo Reno 4F, jadi ada kesan ringkihnya kalau kita genggam erat. Padahal secara looks-nya udah cakep banget. Secara handheld cukup nyaman, termasuk tipis dengan berat bodi yang standar-standar aja. Punya modul kamera dengan desain unik yang identik dengan seri sebelumnya. Tapi kali ini mendapatkan upgrade main camera yang lumayan gede. Karena Oppo Reno 5 kali ini dibekali 64MP AI Quad Camera yang punya fitur-fitur baru unik, salah satunya AI Mix Portrait seperti ini. Bagian depan layarnya sudah pakai AMOLED 6,43 inch dengan resolusi Full HD. Dan kali ini sudah mendapatkan upgrade dengan refresh rate layar 90Hz. Kecerahan layarnya juga bisa sampai 600 nits, jadi tetap kontras di bawah terik matahari. Dan udah pakai Corning Gorilla Glass juga. Ada perbedaan di tampilan kamera selfie-nya dibanding seri sebelumnya. Karena di Reno 5 ini sekarang cuma punya satu punch hole aja, tapi mendapatkan upgrade yang lumayan gede menjadi 44MP. Hasilnya lumayan mengejutkan, detail resolusinya jadi tajam banget untuk sebuah selfie kamera. Selain itu warnanya juga nampak cukup natural dan nggak lebay. Kena backlight juga bisa handle dengan baik. Cakep sih, bokeh di mode portraitnya juga kelihatan rapi banget untuk ukuran selfie dengan satu kamera aja. Cuma sayangnya masih tetap susah nanganin backlight di mode portraitnya. Kalau mode autonya sih sama sekali nggak ada masalah. Dan ini kualitas selfie videonya. Detail resolusi bagus, gambar cukup stabil, tapi kalau buat handle exposure cahaya tetap masih kurang mantep. Sekarang kita tes kamera belakangnya, yang terdiri dari main camera 64MP dengan aperture 1.7, 8MP ultra wide, 2MP macro, dan 2MP depth camera. Kalau di Oppo Reno 4 lalu Oppo memperkenalkan fitur barunya yaitu AI Portrait Color, kini Oppo Reno 5 punya fitur-fitur baru, salah satunya dual view video kayak gini. Fitur ini jelas cocok banget buat para vlogger yang aktif di sosial media. Dan ada beberapa pilihan alternatif view juga di dalamnya. Setelah dual view video, Reno 5 juga nawarin fitur AI Mix Portrait kayak gini. Mode yang bisa mengkombinasi antara gambar latar belakang dengan siluet dari objek. Lumayan unik dan artistik. Meskipun menurut saya termasuk gimmick yang nggak terlalu penting juga sih. Tapi kalau buat yang sering posting-posting di sosial media lumayan cocok kalau buat show off. Tapi kalau fitur baru AI Highlight videonya ini mantep sih. Jadi kita bisa record video dengan mode Live HDR. Mau kena exposure berlebihan dari matahari maupun lighting bisa auto nyesuaiin pencahayaannya. Hasilnya di kondisi terang maupun gelap detail gambar bisa tetap kejaga dengan baik. Begitu juga dengan fitur baru Ultra Night videonya. Coba bandingin antara pakai mode ini dengan yang nggak pakai. Diferensiasinya gede banget ini. Meskipun masih ada sedikit noise, tapi menurut saya fitur Ultra Night videonya ini work sih. Bukan cuma sekedar gimmick. Dan inilah kualitas foto dari mode autonya. Kualitas main kamera 64MP-nya terlihat jelas dari detail resolusi yang dihasilin. Gambar detail dan vibrance. Backlight juga nggak problem sama sekali. Di mode portraitnya bokehnya juga kelihatan rapi banget. Foto-foto portraitnya jadi lebih dramatis dan enak dilihat. Cuma di mode portraitnya seperti biasa masih kurang oke kalau kena backlight. Dan preferensi pribadi saya lebih suka adjust manual tingkat bokehnya supaya kelihatan lebih natural aja kayak gini. Dan ini kualitas mode wide maupun makronya. Untuk kualitas video kamera belakangnya juga bagus, khususnya berkat fitur AI Highlight video yang bikin kita nyaman capture video dalam kondisi apapun. Nggak khawatir sama backlight lagi. Apalagi kalau kita aktifin mode ultra stable-nya ini, video jadi terasa semakin smooth.
So far cukup puas sih sama kualitas foto dan video recording dari Oppo Reno 5 ini. Dapat upgrade-upgrade yang menyempurnakan seri sebelumnya meskipun beberapa fitur barunya juga ada yang gimmick juga. Kalau untuk dapur pacunya sendiri masih sama dengan sebelumnya yaitu Snapdragon 720G. Skor Antutunya dapat skor 270 ribuan. Kalau saya tes buat main PUBG, setting grafiknya bisa di HD High atau Smooth Ultra. Buat main sekitar 30 menitan, baterai cuma berkurang 6% aja, termasuk hemat. Dan temperaturnya maksimal ada di angka 40-41 derajat aja. Dan kalau buat main Genshin Impact, default grafiknya low. Tapi kalau kita setting ke highest quality masih tetap playable. Cuma frame rate-nya rada drop dan dapat sekitar 25-30 frame per second. Buat main sekitar 30 menitan, baterai cuma berkurang sekitar 8% aja. Termasuk hemat banget sih baterainya, padahal cuma 4000-an mAh. Dan temperatur maksimalnya ada sekitar 43-44 derajat. Jadi arsitektur chipset dengan fabrikasi 8 nanometernya jelas terbukti ngasih impact buat kestabilan performa dan penghematan dayanya. Kapasitas baterainya 4310 mAh yang mantepnya udah fast charging 50 watt. Jadi nggak butuh waktu lama kalau cuma buat charge kapasitas baterai segede 4310 mAh. Fitur yang satu ini jelas lumayan impact-nya kalau buat mobile gamer maupun daily driver. Selain itu, akhirnya tersedia juga NFC. Finally. Kebangetan juga sih memang kalau sampai tahun 2021 HP 5 jutaan masih belum ada fitur NFC-nya. Oke, kesimpulannya. Untuk smartphone dengan range harga 5 jutaan, Oppo Reno 5 ini punya selling point utama di keunikan desainnya, fotografi dengan beragam fitur baru yang cukup fresh dan punya performa yang lumayan powerful dan stabil berkat arsitektur chipset 8 nanometernya. Oppo Reno 5 ini bisa dibilang adalah versi upgrade dari Oppo Reno 4 sebelumnya. Memang banyak hal yang di-upgrade mulai dari kamera, fitur-fitur AI fotografinya, begitu juga dengan fast charge dan NFC-nya. Tapi memang belum bisa dibilang inovatif apalagi revolusioner. Jadi saya rasa buat pengguna Oppo Reno 4 sih masih belum wajib untuk upgrade ke Reno 5 ini. Apalagi belakangan ini udah makin banyak smartphone mid-range yang nawarin fitur fotografi yang semakin bagus. Khususnya smartphone-smartphone dengan sensor Sony IMX yang notabene punya kualitas fotografi terbaik di kelas mid-range. Tapi kalau kamu memang suka sama apa yang ditawarin Oppo Reno 5 ini karena segi desain dan fitur-fitur kameranya yang unik, maka Oppo Reno 5 ini cukup recommended buat kamu jadikan pilihan. Oke, segitu dulu reviewnya. Terima kasih buat Prima Abadi yang udah provide device ini untuk video review kita. Buat kalian yang domisili di Jogja bisa langsung mampir aja ke Prima Abadi, khususnya kalau berminat sama Oppo Reno 5 ini. Saya Vian, see you in the next videos.